Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si, Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 156, Allah vs ledakan dahsyat, apakah penciptaan itu dongeng atau evolusi itu agama? Selamat datang kembali, dalam episode lain WhatsApp Prof. Martin, kita lanjut dengan diskusi kecil kita. Saya yakin orang-orang yang tidak sabar untuk melihat kelanjutannya. Saya harap begitu. Saya juga. Mari kita buka dengan doa, baru lanjut dengan diskusi. Bapa kami di sorga, merupakan hak istimewa dalam mempelajari ciptaan-Mu. Kami hanya bisa mengagumi segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepada kami untuk mengakui bahwa Engkau benar-benar ada. Bantulah kami untuk menyadari hal ini dan bantulah kami dalam diskusi ini dan juga para pemirsa dan pendengar. Di dalam nama Yesus. Amin. Nah, Martin, terakhir kita membahas mengenai bagaimana semua ini bisa terjadi. Nah, semua keindahan ini yang Anda lihat, terlebih kemampuan untuk melihatnya. Dengan seluruh kerumitannya yang ada, merupakan sebuah ledakan dari ketiadaan. Nah, Anda pernah menyebutkan hal ini, ambil saja mata. Bahkan tidak ada kamera di bumi yang dapat menggantikan mata. Anda benar. Dengan pemfokusan dan warna yang berbeda, maksud saya, Anda harus memiliki begitu banyak pengaturan hanya untuk membawa kamera Anda dari sini ke sana. Maka Anda mesti menyesuaikan segala sesuatunya, sedangkan mata melakukannya secara otomatis. Dan juga kedalamannya. Mata saya sudah tua, dan perlu dibantu, tapi nanti akan kembali ke aslinya. Mata Anda bagus ketika Anda masih kanak-kanak. Jadi kita akan membahas, pada mulanya, bagian 2. Dan terakhir kita membahas tentang teori ledakan dahsyat, dan apa yang dikatakan sains tentang ledakan dahsyat. Jadi dalam diskusi lalu, kita membahas bagaimana sains menyatakan, segala yang kita miliki di semesta alam terjadi oleh suatu ledakan dari ketiadaan. Pada saat itu, kita membahas 10 pertanyaan. Pertanyaan nomor 9 adalah mengenai evolusi molekul kehidupan. Karena memang memerlukan suatu kondisi lingkungan yang sama sekali berbeda. Untuk hadir tanpa enzim dan beberapa di antaranya tidak pernah diproduksi dalam kondisi lingkungan yang disimulasikan. Lalu mengapa kita berpegang teguh pada penjelasan tentang asal-usul kimiawi kehidupan ini? Ledakan dahsyat menghasilkan semua unsur. Itu kata mereka. Nah, unsur-unsur ini, pada dasarnya seperti yang ada di tabel periodik, semua ada di dalamnya. Dan salah satunya tentu saja karbon. Dan kehidupan itu didasarkan kepada karbon, hidrogen, oksigen. Bagaimana Anda menggabungkannya menjadi molekul-molekul yang diperlukan untuk kehidupan? Itu memerlukan evolusi jenis lainnya. Dan itu mesti terjadi secara alami, karena ingat, bagi mereka tidak ada Allah. Tidak ada perancangnya. Kita bahkan belum melihat beberapa pertanyaan lain seperti kompleksitas yang tidak dapat direduksi dan semua masalah itu. Kita akan membahasnya sekarang. Jadi pertama-tama, bagaimana bahan kimia yang dibutuhkan untuk kehidupan ini bisa ada? Karena teori yang Anda miliki adalah ledakan dari ketiadaan, untuk menghasilkan segala sesuatunya. Tetapi guna menghasilkan segala sesuatu mesti menyatu kembali. Meledak kembali, setelah memperbanyak dirinya dalam fusi nuklir, menciptakan unsur untuk evolusi molekul. Sehingga pada akhirnya bisa ada kehidupan. Ini adalah topik besar. Lagi pula, reaksi yang telah disimulasi, menghasilkan molekul bertangan kiri dan kanan.
Tetapi kehidupan hanya bisa memakai molekul tangan kiri Rasemat, dan tidak ada mekanisme acak yang memungkinkan hal ini terjadi. Lagi pula, atmosfer yang mula-mula mesti menjadi atmosfer yang mengurangkan, tidak adanya oksigen. Tetapi jika air memang diperlukan untuk evolusi kehidupan, maka dengan tidak adanya lapisan ozon, tanpa oksigen, maka Anda mengalami radiasi kosmik, yang memecah air menjadi radikal hidrogen dan oksigen. Dan atmosfer tidak akan pernah menjadi atmosfer yang mengurangkan. Itu sangat panjang dan sulit untuk dijelaskan. Haruskah kita menjabarkannya? Ya tolong. Baiklah, mari kita lihat ini. Bagaimana cara kita mendapat molekul organik? Anda mesti mendapatkannya secara alami. Nah, ini adalah eksperimen terkenal oleh Stanley Miller, di mana dia membuat dalil dari satu sup, dengan unsur-unsur di dalamnya. Dan suatu atmosfer, tetapi sistemnya tertutup. Dapatkah Anda lihat, segala sesuatunya tertutup? Kemudian dia memiliki atmosfer yang berisi metan, amonia dan hidrogen. Jadi ada nitrogen di dalamnya, ada juga karbon dan juga hidrogen, tetapi tidak ada oksigen, bisa Anda melihatnya. Jadi itu adalah atmosfer yang mengurangkan. Karena jika Anda menaruh oksigen ke dalamnya, tidak akan terjadi apa-apa. Karena pada saat Anda membuat sesuatu, akan segera terjadi oksidasi, dan lenyap. Itu akan terbakar. Jadi, Anda tidak akan pernah mendapat molekul secara alami, jika Anda memiliki atmosfer dengan oksigen di dalamnya. Tetapi agar terjadi sesuatu, maka Anda mesti menaruh sesuatu yang menyatu ke dalamnya, yaitu air. Dan air terdiri dari oksigen dan hidrogen. Jadi sekarang ada kesalahan. Jadi, ada atmosfer ini yang tidak mengandung oksigen, tetapi ada air di sini. Nah, jika tidak ada oksigen dalam atmosfer kita, maka di bawah model ini, akan ada lapisan ozon, karena terdiri dari oksigen. Dan ada di bawah model ini, lapisan ozon ialah yang melindungi bumi ini, dari radiasi kosmik. Jadi tanpa oksigen, akan terjadi radiasi besar-besaran yang masuk ke dalam atmosfer kita. Bisa dipahami? Ya. Nah, jika ada air, maka akan ada uap air di atmosfer. Dan itu terdiri dari hidrogen dan oksigen. Ketika radiasi kosmik menghantamnya, itu akan memecah oksigen dari hidrogen. Maka Anda akan mendapat oksigen, dan Anda tidak mengalami atmosfer yang mengurangkan. Maka tidak ada yang akan terjadi. Tapi dia sangat pandai, ada sistem tertutup di sini. Jadi ketika Anda menaruh percikan api di sini, yang membuat simulasi radiasi yang terjadi, maka Anda mendapat reaksi kimiawi. Dan kemudian, Anda bisa membuka keran kecil di sini, dan melihat, wah saya mendapat molekul organik. Maka saya tahu, bagaimana kehidupan dimulai, bagaimana molekul organik menjadi ada. Tapi cacatnya ialah, tidak ada oksigen tetapi ada air. Itu cacatnya, tetapi itu bukan cacat satu-satunya. Masih ada lagi. Mari kita lihat. Jadi mereka mesti menduga bahwa bumi primitif memiliki atmosfer yang mengurangkan. Karena segera setelah Anda menaruh oksigen dalam pencampuran, segala sesuatu yang mungkin dapat dihasilkan akan segera dihancurkan sepersekian detik ketika dihasilkan. Jadi kita bisa mengetahui apa yang terjadi sepersekian miliar detik setelah sesuatu diproduksi. Catat saja itu, karena itulah yang mereka terakhir katakan. Jadi mereka membuat dalil bahwa bumi primitif, atau atmosfer terdiri dari hidrogen, amonia, karbon dioksida, metan, nitrogen dan air. Mereka punya masalah lagi. Timbul lagi masalah, karena adanya radiasi dan itu akan memecah hal ini ke dalam radikal hidrogen dan oksigen, dan mendapat atmosfer beroksidan. Tapi untuk menghilangkan peranan Allah, mari kita menduga bahwa air tetaplah air. Nah, dari mana atmosfer ini berasal? Anda mesti membuat dalil, itu berasal dari kegiatan vulkanis, sehingga bumi merupakan kawah berbual,
magma panas, dengan banyaknya gas yang dihasilkan. Dan gas vulkanis, terdiri dari karbon dioksida, sulfur dioksida, asam hidroklorida, nitrogen dan air. Dan saya khawatir, sekarang adanya atmosfer yang beroksidan. Jadi Anda tidak bisa memakai atmosfer itu. Anda mesti memakai yang satu ini. Jadi, yang satu itu, bumi primitif, menurut mereka terjadi oleh gas-gas vulkanis, tetapi itu tidak mungkin. Itu tidak akan terjadi. Jadi ada sedikit masalah di sini, dan Anda mesti membuat dalil bahwa di masa lalu, gas yang dihasilkan adalah berbeda dengan gas yang ada sekarang. Itu bertentangan dengan prinsip uniformitarian, yang berkata, segala sesuatu di masa lalu, mesti bisa diterangkan dengan hal-hal yang ada sekarang. Atmosfer kita yang ada sekarang, sama sekali tidak berguna untuk hal ini, karena mengandung karbon dioksida, oksigen yang mati di dalam air, nitrogen, air, dan sejumlah gas-gas inert, rendah oksigen. Jadi, ini juga sama sekali hal berbeda. Jadi ada masalah dalam tahapan ini. Baiklah, jadi, ketika Anda melakukan eksperimen ini, dan menggabungkan molekul yang ada, maka Anda akan mendapat molekul primitif yang terbentuk. Seperti asam amino, sebagai contohnya. Baiklah, mari kita meneliti asam amino. Ini adalah dua bentuk dari asam amino. Kita menyebutnya sebagai campuran racemat. Ada asam amino L, dan ada asam amino D. Itu bagaikan tangan kiri dan tangan kanan Anda, yang merupakan cermin satu kepada lainnya. Tangan kanan Anda tidak terlihat seperti tangan kiri Anda, karena jika tidak, ibu jari Anda akan berada di sisi kanan, jadi keduanya adalah gambar cermin. Jadi, sama seperti dua tangan Anda, yang merupakan gambaran cermin. Asam amino ini merupakan gambaran cermin, satu sama lainnya, bisa Anda melihatnya? Ya. Yang ini adalah asam amino L, yang merupakan asam amino sebelah kiri. Dan yang ini asam amino sebelah kanan. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Nah, kehidupan hanya memakai asam amino L. Tetapi jika adanya produksi dari asam amino ini, maka Anda mengalami sedikit masalah. Karena Anda menghasilkan asam amino kiri dan kanan. Jadi sekarang Anda memiliki campuran dari asam amino kiri dan kanan, tetapi entah bagaimana karena kehidupan hanya memakai asam amino kiri. Maka harus adanya mekanisme, yang hanya memilih sebelah kiri. Dan untuk itu, Anda perlu enzim. Tapi enzim terdiri dari keduanya, jadi bagaimana Anda membuat enzim hanya mengambil bagian kiri untuk benar-benar diproduksi hanya kidal secara kebetulan. Bisa Anda melihat, ada masalah besar di sini. Adalah mudah mengatakan, baiklah, saya memiliki zat campuran yang menyerupai protein tetapi tidak berguna untuk kehidupan. Ada masalah lain. Asam amino memiliki kelompok di sini, COOH. Dan karbon pertama, ialah yang membentuk asam, karbon pertama setelah kelompok ini, disebut sebagai karbon alfa, yakni karbon yang pertama. Kemudian adanya banyak karbon, yang bisa diurutkan setelahnya, seperti asam amino beta, delta, gamma dan seterusnya. Jadi kelompok amino, di sebelah sini, yang membentuk asam amino, senantiasa tersambung kepada karbon alfa. Tapi tidak ada alasan, mengapa tidak bisa tersambung karbon beta, atau karbon yang selanjutnya. Jadi apa yang menyebabkan tersambung kepada alfa? Jadi, jika Anda mendapat campuran acak ini, maka Anda mendapat asam amino sisi kiri, lalu asam amino sisi kanan. Dengan alfa, beta, delta, gamma, dan semua yang ada, tetapi kehidupan hanya memakai L-alfa. Mekanisme apa yang mesti ada, guna memilihnya dari rangkaian yang ada? Karena jika Anda membuat protein, dan kebetulan yang bukan alfa atau yang bukan L, maka tidak berguna, tidak jalan. Martin, ada unsur rancangan di sana, sedangkan tidak ada perancangnya karena tidak ada Tuhan, lantas bagaimana bisa ada?
Jadi mereka mendapat semangkuk zat-zat mendidih, dengan adanya molekul protein di dalamnya. Dan para ilmuwan Fox, sangat bersemangat, dengan menunjukkan semangkuk zat-zat mengandung protein. Sama sekali tidak berguna untuk kehidupan, tetapi sangat mengasyikkan, karena adanya zat protein. Dapatkah Anda melihat, tidak ada belerang di sana? Tidak ada. Dan di atmosfer memang tidak ada belerang. Tapi beberapa asam amino mengandung belerang, maka Anda mesti menambahkannya kemudian, karena asam amino yang mengandung belerang diperlukan. Jadi, ini menjadi masalah besar. Anda bisa saja mendapat zat menyerupai protein, tetapi tidak berguna, tanpa adanya mekanisme memurnikannya. Mekanismenya ada dalam enzim. Dan enzim terdiri dari asam amino yang telah disatukan sebagai protein. Ini hanya memiliki L dan alpha, tidak ada yang lain. Jadi bagaimana bisa didapatkannya? Karena tidak akan bisa didapatkan secara alami. Sesuatu harus memilihnya secara fisik. Ya, tetapi tidak ada yang bisa dipilih. Benar, menurut mereka. Dan Anda tidak dapat menggunakan enzim karena enzim belum ada. Dan omong-omong jika Anda ingin menjadi sangat rumit, urutan dan struktur enzim dikodekan oleh DNA. Dan DNA terdiri dari zat mendasar nitrogen, adenin, guanin, tiamin, citosin, dan RNA yang mengandung urasil. Nah, Anda bisa melihat ini adalah struktur yang sangat berbeda. Nah, atmosfer yang ada, guna menghasilkan asam amino, tidak menghasilkan zat-zat ini. Anda memerlukan atmosfer lainnya. Jadi sekarang Anda mesti membuat atmosfer lainnya. Bagaimana bisa Anda membuat atmosfer lain karena bumi ini adalah sistem tertutup? Jadi Anda mesti membuat dalil, ini terjadi di tempat lain. Jadi ini tidak terjadi di bumi. Benar, jadi Anda mesti mengembangkan teori lainnya dan berkata, wah, ini memang tidak bisa terjadi di bumi. Jadi mereka memiliki teori lainnya, yang disebut panspermia, yang berasal dari angkasa luar. Jadi meteor memiliki kondisi yang dibutuhkan, dan molekul-molekul ini diterbangkan masuk. Dan kebetulan masuk ke dalam campuran yang sedang berbual-bual di bumi, dan itulah caranya kita mendapatkannya. Martin, apakah Anda ada dalam wilayah sains, atau dalam wilayah iman? Tentu saja dalam wilayah iman. Karena sekarang Anda mengetahui mengenai ruang angkasa, dan semuanya. Tentu saja, dan seperti yang Anda katakan, paham mistis juga masuk ke dalamnya. Baiklah, nah, ingat segala sesuatunya memiliki gambaran cermin. Anda tidak bisa memakai gambaran cermin. Saya bahkan tidak akan membahas tentang gula. Karena gula yang kita gunakan hanya gula D, Anda tidak bisa menggunakan yang lain. Juga diperlukan lingkungan yang sama sekali berbeda, dan lingkungan molekular berbeda, agar bisa mendapatkannya. Jadi bagaimana caranya mendapatkan semua itu? Ini begitu rumit, dan tanpa enzim, tidak ada yang jalan. Dan beberapa di antaranya tidak pernah dihasilkan, tidak peduli kondisi lingkungan apa yang Anda simulasikan di bumi. Jadi Anda mesti membuat dalil, bahwa kita belum menemukannya. Dan apakah itu bisa menjadi alasan, mereka mulai membuat CAN? Nah, itu guna menemukan terdiri dari apakah partikel itu, dan apakah adanya energi, dan apakah adanya lompatan kuantum yang harus Anda ambil. Dan apakah mungkin adanya lubang cacing? Kita sekarang berada dalam wilayah fiksi ilmiah yang dicampurkan dengan sains, dan kita bisa menjadi emosi dalam prosesnya. Kita tinggalkan saja hal itu. Mari kita ambil kimiawinya. Garis mendasarnya ialah, agar kehidupan bisa berevolusi, Anda memerlukan semua kimiawi. Jadi, dalam buku-buku teks, mereka hanya menyajikan eksperimen dan berkata, beginilah keadaannya. Tetapi mereka tidak mengatakan semua itu sia-sia. Juga mereka tidak mengatakan bagaimana itu semua diatur, bagaimana bisa dari kekacauan ini menjadi hal yang teratur. Karena ini melawan hukum termodinamika untuk mendapat keteraturan dari kekacauan. Karena urutannya, dari keteraturan menuju kepada kekacauan. Jadi ini sama sekali belum jelas, seperti yang mereka inginkan Anda meyakininya. Dan kemudian kami juga menyajikan pertanyaan. Jika kehidupan secara tiba-tiba muncul di bumi ini, dalam ledakan lainnya. Dan secara tiba-tiba,
Semua hewan ada di sana dalam Kambrium, yang merupakan lapisan paling tua makrofosil. Secara tiba-tiba semua filum ada di sana. Itulah saat ketika kehidupan meledak. Nah, itulah yang diajarkan nenek moyang kita. Ini adalah keseimbangan bersela yang terbaik. Ini adalah sebuah artikel yang terbit dalam Scientific American, dan dikatakan, bukti yang dihasilkan oleh urutan 18S molekul RNA ribosom, yang membantu dalam sintesis protein, dari berbagai spesies. Menyarankan banyaknya filum, ingat itu adalah golongan besar hewan. Muncul hampir secara bersamaan. Martin, berbicara secara evolusi, bukankah itu menggelikan? Itu 100% bertentangan dengan hal yang diajarkan teori evolusi. Nah, Allah berfirman, maka segala sesuatu jadi. Apa yang dikatakan teori evolusi? Hal yang persis sama. Persis sama. Jadi Anda memiliki pilihan dari dua pilihan. Yang satu menghilangkan Allah, yang satu menyertakan Allah. Saya akui saya tidak tahu dari mana Tuhan berasal. Saya juga mengakuinya. Tapi Allah berkata, aku adalah aku. Mereka berkata, mereka juga. Karena Tuhan mereka adalah ketiadaan, yang meledak dan menciptakan segalanya. Jadi dari mana ketiadaan berasal yang menciptakan segala sesuatunya? Itu memang ada. Jadi Tuhan berkata, Dia ada. Maka ketiadaan itu ada. Jadi, seberapa cepat evolusi itu terjadi, penemuan lainnya, terus menyoroti kecepatan dan luasnya ledakan Kambrian. Bowring and rekan-rekan baru-baru ini memberikan tanggal radiometrik pertama kami yang ketat untuk peristiwa tersebut. Dan, kecepatan ternyata terbukti jauh lebih cepat dari yang pernah dipikirkan orang. Kenyataannya, mereka menyebutnya sebagai evolusi dalam kecepatan supersonik. Begitu cepatnya, sehingga tidak ditemukan fosil tahap pertengahan, karena semuanya ada dalam waktu bersamaan. Apakah itu sama dengan penciptaan? Itu tepat sama seperti penciptaan, mengapa ingin menaruh jutaan tahun ke dalamnya? Baiklah, kemudian ada sedikit pengakuan jujur. Buku teks yang lebih tua, menyatakan filum kita, Chordata, tidaklah ada, sampai adanya periode Ordovician sebagai kelanjutannya. Dan bahwa evolusi yang belakangan ini, mesti mencakup status yang lebih maju. Tetapi Burgess Shale, yang adalah Kambrium, memuat Chordata. Jadi kelompok di mana kita masuk ke dalamnya, sudah ada sejak permulaannya. Penemuan Chen dan rekan-rekan dan suatu penggambaran yang sangat indah terpelihara, dari suatu Chordata yang teridentifikasi sangat jelas. Dari hewan Chengjiang dari masa yang lebih awal, sekarang menyegel nasib upaya yang salah arah ini. Dalam penegasan keistimewaan untuk asal mula kita, Chordata muncul dalam ledakan Kambrian. Itu saja, itu ada sejak permulaannya. Apakah mereka juga memasukkan ini ke dalam buku-buku teks? Tidak. Jadi mari kita menjabarkannya, Martin. Di sini terdapat hal yang akan Anda temukan dalam buku-buku teks, mereka menyebutnya sebagai silsilah evolusi. Sebagai contoh, jika Anda ambil reptilia, maka ada hewan amfibi. Kemudian hewan amfibi memunculkan hewan Plesiosaurus dan semua ini, dan juga dinosaurus. Dan semua keanekaragaman, seperti Triceratops, dan reptilia yang bisa terbang, dan tentunya Tyrannosaurus, dan semuanya. Bisakah Anda melihat bagaimana mereka berevolusi? Dan dari situ, muncullah reptilia modern. Bisakah Anda melihatnya? Ya. Nah, Martin, amfibi ini, dan terus hingga ke atas ini, hingga tiba kepada kura-kura dan penyu. Adanya perpisahan di suatu titik. Apakah mereka menaruh fosil di garis ini? Tidak ada. Karena penyu dan kura-kura ini, telah menjadi penyu dan kura-kura sejak permulaannya. Jadi, dalam fakta sesungguhnya, tidak ada silsilah. Apakah mereka menaruh fosil apapun di sini? Tidak ada. Jadi dari mana asalnya ini? Iman. Dari pikiran para ilmuwan. Jadi dia menemukan ini di dalam bebatuan, mereka semua ada dalam tahapan yang sama.
Dan sekarang dia menaruhnya bersama-sama, untuk Anda memutuskan bagaimana semua itu ada, benar. Jadi seperti yang Anda katakan, ini hanya berasal dari pikirannya. Ini merupakan diagram yang digambar orang. Karena menurutnya, ini satu-satunya penjelasan yang logis. Benar. Jadi, ini disebut sebagai silsilah evolusi. Padahal sebenarnya, karena semuanya ada di sana pada waktu yang bersamaan, ini sebenarnya adalah halaman rumput yang berevolusi. Karena Anda bisa menghilangkan garis ini, hingga ke permulaannya, dan yang satu itu, hingga ke permulaannya, dan yang satu itu, hingga ke permulaannya. Bahkan mereka menyebutnya sebagai fosil hidup. Karena tidak pernah berubah, kecuali untuk ukuran, dari besar kepada kecil. Jadi ini sebenarnya devolusi. Dari besar kepada kecil, ya, ini semakin merosot. Alkitab berkata, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Kondisinya memburuk dan semua yang ada di dalamnya ikut memburuk. Ambil saja umur manusia, dulunya bisa berumur 900 tahun lebih. Tetapi sekarang, jika Anda beruntung, bisa mencapai 80 tahun, benar. Jadi terjadi kemerosotan. Dari manusia berukuran raksasa, kepada manusia berukuran kecil. Semua catatan fosil, seperti itu. Itu selaras dengan kitab suci. Dan jika Anda mengambil ular atau salah satu dari makhluk-makhluk ini, mereka semua turun sebagai garis lurus seperti rumput di halaman. Dan tidak ada nenek moyang yang sama. Jadi, ini murni dugaan saja. Saya ingat ikan raja laut, sekarang sudah punah. Dan saya pikir di Afrika Selatan, di pantai, Smith menemukannya. Dan ikan itu diperkirakan berumur sekitar 320 juta tahun, tetapi itu tidak berubah apapun. Tidak, karena ikan itu memang seperti itu dari permulaannya. Hal yang sama terjadi dengan ikan sturgeon, kaviar, yang memiliki sisik di punggungnya, dan oleh karena itu bersisik, dan karena itu dianggap primitif. Tetapi pada kenyataannya, sisik tulang lebih berkembang daripada sisik normal, jadi ini sama sekali kebalikannya. Baiklah, coba saya jelaskan gambar ini. Ini adalah silsilah evolusi, yang bisa saya buat dalilnya. Dengan pemikiran bahwa evolusi bermula dari kecil menuju besar, jika kita ingin menggolongkan spesies anjing. Kita mulai dengan Chihuahua, yaitu anjing kecil. Lalu akan semakin membesar, dengan berlalunya waktu, meskipun catatan fosil menunjukkan kebalikannya. Jadi, di sini ada anjing Chihuahua kecil, dan itu kelihatannya seperti itu. Dan di sebelah sini ada spesies anjing hidung pesek, jadi itu mesti berevolusi dari arah sini. Dan anjing yang berhidung lebih panjang, atau anjing dengan telinga yang terjurai, pastinya dari garis yang berbeda. Karena di sini ada telinga yang terjurai, dan di sana dengan telinga terjurai paling panjang, jadi pastinya lebih pendek dan kekar. Lalu adanya anjing dengan hidung yang lebih panjang, pastinya berevolusi sama seperti itu. Kedengarannya sangat logis, tetapi itu tidak masuk akal. Karena mereka semua berevolusi dari serigala. Jadi serigala memiliki semua kemampuan genetika yang ada. Sekarang kita lihat kuda. Ini adalah silsilahnya. Jadi dimulai dengan ethereum tingkat tinggi, karena nampaknya seperti hirak batu. Kemudian mereka menaruhnya dalam urutan seperti ini, hingga tiba di kuda modern. Dan mereka menunjukkan bagaimana kakinya berubah, seperti yang ada sekarang. Nah, ini slide dalam bahasa Jerman, tetapi tidak apa-apa. Jadi Martin, hal yang menarik ialah, semua ini hanya dugaan saja. Karena semua makhluk ini muncul dalam waktu bersamaan, sama seperti anjing. Jadi ketika Anda mengambil keseluruhan keanekaragaman yang ada, dan melihat perkembangannya, saya akan mengambil yang paling kecil. Dan memasukkannya ke dalam deretan, ini adalah variasi alami yang sudah ada sejak awalnya. Variasi alami, saya bisa menaruhnya ke dalam urut-urutan, tetapi ini berasal dari pikiran. Belum tentu seperti itu. Baiklah, nah, dengan manusia, apakah mereka memiliki hal yang disebut pemindai wajah? Ya. Baiklah, jadi itu berarti wajah manusia mesti berbeda. Jadi maukah Anda menduga Allah adalah pencinta keanekaragaman? Tentu saja. Baiklah, bagaimana sains membahas keanekaragaman yang ada dalam wilayah gen? Mereka mesti membuat dalil, bahwa semua mekanisme ajaib ini, yang membuat keanekaragaman, ada secara kebetulan.
Tetapi itu begitu rumit, seperti yang segera akan kita lihat, pastilah ada rancangannya. Tetapi Anda tidak bisa membuat dalil seorang perancang. Jadi ada masalah. Kita ambil saja evolusi manusia. Oh, mereka semua begitu yakin bahwa kita berevolusi dari Australopithecine. Pithecus artinya kera. Jadi Martin, ada silsilah evolusi ini, dan mereka menyajikan evolusi manusia dari silsilah evolusi ini. Dan pada akhirnya tiba pada hominids, yang menyerupai manusia modern. Itulah evolusi. Dan di sini ada dari primitif hingga ke modern. Dan mereka mendalilkan ini sebagai silsilah evolusi. Sekali lagi, itu tidak benar. Ini sebuah ladang. Semuanya ada di sana dalam waktu bersamaan. Jadi, semua kera yang kita miliki, dan semua manusia yang ada dengan variasinya, sudah ada sejak permulaannya. Jadi semua varian kera itu, pastilah ada dalam spesies kera. Variasi umat manusia dengan berbagai bentuk dan ukuran serta wujudnya pastilah berada dalam kumpulan gen asli dari satu pasang. Dengan kemampuan untuk menghasilkan variasi. Jadi, bagaimana kita mendapatkan kemampuan tersebut? Bagaimana kita mendapatkan variasi? Ingatkan Anda, kita pernah membahas genotip dan fenotip dalam pembahasan lalu dan kita telah menjelaskannya. Jadi genotip adalah semua gen yang ada dalam organisme. Dan fenotip adalah semua ciri-ciri yang terlihat yang ditunjukkan oleh gen. Saya sudah menjelaskannya pada pembahasan sebelumnya, masih ingat? Ini adalah fenotip Anda, dan ini adalah genotip Anda. Nah, saya tidak akan tahu apa yang tertulis dalam buku ini kecuali saya membacanya. Ya, kecuali Anda membukanya. Baiklah, jadi, seleksi alam tidak bisa melakukan apapun kepada kitab saya. Seleksi alam tidak bisa meningkatkannya. Seleksi alam tidak bisa berkata, saya akan memperbaiki buku ini, tanpa melihat dalamnya. Dibutuhkan kecerdasan seseorang untuk membaca buku ini dan melihat apa isi kitab ini, bukan? Jadi, seleksi alam tidak bekerja dalam tingkatan ini. Jadi, marilah kita mencoba menjabarkannya. Jadi buku ini adalah genotip, dan hasilnya adalah fenotip. Jadi misalkan bukunya berisi rancangan membuat pesawat terbang, seperti ini. Dan itu adalah fenotip, pesawat terbang sesungguhnya yang dihasilkan. Harus ada beberapa hal yang terjadi antara buku dan pesawat terbang. Beberapa hal. Nomor 1. Seseorang harus menulis buku. Ya, benar. Tapi tidak ada Allah. Jadi ini kebetulan. Jadi Allah tidak pernah menulis kitab ini ditulis oleh kebetulan. Itu merupakan dugaan dalam teori evolusi, kebetulan yang menulis kitab. Nah, jika saya hanya punya bukunya, saya tidak punya pesawat terbangnya, hanya bukunya saja. Hanya punya informasinya. Dan saya tidak tahu, apakah memang bisa terbang. Bagaimana ketika itu terbang? Saya harus membangunnya. Anda hanya bisa memakai fenotip, untuk membuktikannya bisa terbang. Anda mulai memahami, benar. Apakah menurutmu diskusi ini menarik? Sangat menarik, karena gen masih merupakan bahan yang mesti disatukan. Kita sudah membahasnya, bagaimana itu terjadi. Bagaimana molekul-molekul membuat ikatan. Dan apalagi Anda tidak berbicara tentang siapapun yang menulis buku itu, Anda hanya memiliki bukunya. Dan buku ini adalah pedoman dasar untuk itu. Nah Martin, jika Anda ingin membuat pesawat terbang, apakah cukup hanya memiliki bukunya saja? Tidak, Anda harus punya materinya. Anda harus punya materinya yang digambarkan di dalam buku, dan kemudian harus ada insinyur yang menggabungkannya. Nah Martin, jika saya dan Anda diberi bahan-bahannya, atau katakan saja, saya memberi Anda logam. Dan saya berkata, Anda harus membuat penggerak dan roda serta segala sesuatunya. Untuk membuat mesin dan sayap bukankah harus ada pabriknya? Tentu saja. Apakah Anda memerlukan peralatan untuk membangunnya? Tanpa peralatan, apakah pesawat terbang bisa jadi? Tidak. Jadi, dari mana Anda mendapat peralatannya, karena Anda hanya memiliki bukunya? Anda mesti mengumpulkannya. Baiklah, poin yang saya buat adalah tidak cukup hanya memiliki buku. Tepat sekali.
Anda harus memiliki semua peralatan ditambah para insinyur ditambah orang-orang yang membangunnya. Sebelum Anda bisa memiliki pesawat terbang. Saya belum memasang apapun di sini, tetapi segala sesuatu yang terproses antara buku dan pesawat terbang, dari mana asalnya? Menurut mereka, itu karena kebetulan. Anda benar, karena itu tidak dipengaruhi oleh seleksi alam sampai pesawat terbang itu bisa terbang. Anda paham? Ya, Jadi, tidaklah cukup dengan mengatakan, saya sudah membuat blok pembangun di sini, agar menulis buku. Saya telah menulis buku, tanpa perancang. Tanpa penulisnya, saya telah membuat pabrik. Dan pada akhirnya saya mendapatkan sebuah hasil, dan akan mencoba apakah benda ini bisa terbang. Tetapi bagi seleksi alami untuk bekerja, seleksi berlaku lebih dari satu kali. Saya tidak bisa memilih jika lebih dari satu kali. Jadi, hal ini tidak hanya terjadi sekali, tetapi harus terjadi. terjadi jutaan kali, dan Anda harus punya sesuatu yang bisa memproduksi ini. Jadi harus ada laki-laki dan perempuan. Jadi berapa banyak iman yang Anda butuhkan? Baiklah. Jadi, apakah benar, bahwa seleksi memerlukan lebih dari satu varian yang ada? Ya, Jadi, kita memerlukan semua pedoman dasar yang berbeda ini. Kita memerlukan buku-buku berbeda, kode-kode genetika berbeda. Itu merupakan tulisan tangan yang memberitahu Anda, hal yang mesti dilakukan. Kita mesti memiliki peralatan, agar bisa mewujudkannya, dan akhirnya mesti ada hasil yang mesti diuji. Dan tidak ada Allah, tidak ada perancang. Dan segala yang terjadi hingga muncul hasilnya, terjadi secara kebetulan. Mari kita lebih menelitinya, Martin. Kitab ini sangat istimewa, karena memberikan kepada Anda rencana keselamatan. di dalam kitab ini, ada kebetulan. Perancang kebetulan, dia sudah ada sejak permulaan, tetapi tidak ada orang yang mau mengetahuinya. Jadi, kita taruh saja kitab ini. Nah, apa yang tertulis di dalam pedoman dasar, sehingga Anda menjadi seperti Anda? Karena pada mulanya, Anda mulai sebagai sel kecil, sebagian informasi berasal dari ayah Anda, dan sebagian lagi dari ibu Anda. Dan informasi itu digabungkan secara mukjizat dan menjadi satu. Kemudian, dilakukan pemilahan informasi dan memakai pabrik yang ada di sana. Ada yang menaruh pabrik di sana, karena tidak bagus memiliki informasi, tanpa pabriknya. Karena Anda mesti menghasilkan hal-hal. Jadi di dalam sel itu, terdapat informasi ditambah ada pabrik. Dan pabrik melakukan hal yang diperintahkan petunjuk, tanpa adanya perancang sama sekali. Dan informasi Anda itu ada dalam DNA, dan pabriknya ada dalam sel itu juga. Jadi, Anda mesti mendapat informasi dari DNA dan menuliskannya, sehingga Anda bisa mengambilnya, keluar dari sel, menuju pabrik. Kemudian, tulisan itu, disebut merna, yang merupakan salinan, dari hal yang dikatakan informasi dalam DNA. Tetapi sesungguhnya, itu merupakan salinan cermin. Jadi, salinan cermin, merupakan informasi akan hal yang mesti terjadi. Dan apa yang ada dalam DNA, merupakan kebalikan dari hal yang mesti terjadi. Jadi, ini cukup rumit. Kebetulan, merupakan perancang yang sangat baik. Lalu mesti pergi dan menemukan pabrik, dan untungnya, ada pabrik. Informasinya adalah bagaimana pabrik itu ada pada mulanya. Karena tanpa itu, tidak akan ada pabrik. Ini sangat menarik. Kemudian, sekali informasi dimasukkan, fotokopinya ditaruh ke dalam ribosom, kemudian itu dirubah, atau informasinya dibaca, dan menghasilkan protein. Memilih hanya asam amino L-alfa, mengabaikan hal lain yang ada di setelan aslinya. Sungguh suatu mesin kecil yang sangat pandai. Dan saya pikir kita harus sedikit melihat seperti apa sebenarnya tampilannya dalam rangkaian animasi kecil yang dibuat dengan sangat bagus. Dengan animasi komputer, kita bisa memasuki sel guna melihat sistem luar biasa ini yang sedang bekerja.
Setelah memasuki pusat sel, kita melihat serangkaian DNA yang sebelumnya berpaut ketat. Tempat penyimpanan bagi instruksi yang diperlukan, guna membangun setiap protein dalam suatu organisme. Sebuah proses yang dikenal sebagai transkripsi, mesin molekuler, pertama-tama membongkar bagian dari heliks DNA. Guna menyoroti instruksi genetika, yang diperlukan, untuk menyatukan molekul protein khusus. Mesin lainnya, kemudian menyalin instruksi ini guna membentuk molekul, yang dikenal sebagai pesuruh RNA. Ketika transkripsi sudah lengkap, rangkaian RNA yang ramping, membawa informasi genetika ke dalam kompleks pori-pori nukleus. Penjaga pintu gerbang untuk lalu lintas masuk dan keluar dari inti sel. RNA duta STEN diarahkan ke pabrik molekul dua bagian yang disebut ribosom. Setelah menempel dengan aman, proses translasi dimulai. Di dalam ribosom, garis assembling molekuler membangun suatu urut-urutan khusus rangkaian asam amino. Asam amino ini diantarkan dari bagian lain dari sel, dan kemudian disatukan dalam rantai yang seringkali panjangnya ratusan unit. Adanya pengaturan urut-urutan, yang menentukan jenis protein yang dihasilkan. Ketika rangkaian itu selesai, itu dipindahkan dari ribosom ke mesin berbentuk gentong, yang membantu melipat ke dalam bentuknya yang tepat, yang berguna untuk fungsinya. Setelah rantai itu dilipat ke dalam protein, kemudian dilepaskan dan dibimbing oleh mesin molekuler lainnya, ke lokasi yang tepat, di mana jenis protein itu diperlukan. Martin, ini baru satu subkomponen kecil dari apa yang akan dibuat, bukan? Dan semua ini tidak terpengaruh oleh seleksi alam. Hanya produk akhirnya saja. Pesawat terbang yang akan terpengaruh, semuanya terjadi secara kebetulan. Seberapa besar iman yang diperlukan? Anda memerlukan iman yang sangat besar, jika Anda ingin mengatakan, semua ini secara kebetulan. Pastinya. Baiklah. Jadi Martin, ada ribuan gen, dan yang menciptakan ribuan sel berbeda. Anda bukan terdiri dari satu jenis sel saja. Itu juga merupakan persoalan besar lainnya. Bagaimana cara Anda mengetahui, gen mana yang mesti diaktifkan, dan gen yang tidak mesti diaktifkan? Dan kadang-kadang, terdapat alel atau dengan kata lain, salinan dari informasi tertentu. Masing-masingnya dengan varian berbeda, dari hal yang sama. Jadi Anda akan mendapat varietas yang berbeda. Dan jika Anda menggabungkan dua jenis kelamin, maka Anda akan mendapat varietas itu. Anda menghasilkan semua varietas ini, tetapi dihasilkan secara kebetulan. Jadi, mesti adanya mekanisme, bukan hanya untuk membaca DNA itu. Anda mesti juga memiliki gen pengendali, yang berkata, yang mana yang mesti dibaca. Lalu harus adanya penggiat yang mengikat kepada suatu hal, ini seperti menyalakan tombol lampu. Tetapi harus ada orang yang menyalakannya, dan mesti ada tombol. Dan jika ada dua lampu, maka harus ada dua tombol, menyalakan yang satu, dan mematikan yang lainnya. Anda tahu apa yang saya maksud. Dari mana semua itu berasal? Seperti di video tadi. Semua DNA ini dan semuanya, ya, tidak masalah. Tetapi kemudian ada mesin, dari mana mesin itu berasal? Dari mana asalnya, itu pasti ada secara kebetulan. Lalu adanya transposisi. Jadi, transposon adalah sepotong DNA, yang bisa dipotong secara tepat dari sepotong DNA, dan diselipkan ke tempat lainnya. Tetapi itu merupakan proses yang sangat tepat karena Martin, jika melewatkan salah satu pesan-pesannya.
maka seluruh pesan itu rusak, karena salah satu dari urut-urutan itu rusak. Segala sesuatunya rusak. Ini sama seperti mengambil satu huruf dari sebuah kata, semuanya menjadi kacau, dan tidak lagi bermakna. Jadi, semua mekanisme ini sangatlah akurat. Tidak boleh ada kesalahan, kalau tidak hasil akhirnya akan cacat. Bagaimana semua ini bisa jadi? Secara kebetulan. Jadi, bisa terjadi dari tikus kecil menjadi tikus raksasa. Dengan suatu kegiatan, dengan memindahkan lokasi dari sebuah gen ke posisi lainnya. Katakan saja, gen untuk hormon pertumbuhan dibaca lebih sering dalam posisi itu dibandingkan di posisi ini. Maka Anda akan mendapatkan tikus yang lebih besar sebagai akibatnya. Jadi, bisa mengadaptasi kepada perubahan lingkungan, dan bisa menjadi lebih besar atau lebih kecil, tergantung lingkungannya. Tetapi mekanismenya rumit dan sangat akurat, tetapi tidak ada perancangnya. Dan tidak ada evolusi. Dan ini bahkan belum membicarakan mengenai epigenetika. Saya tidak ingin membahas terlalu detail, tetapi epigenetika merupakan cara bahkan dalam mentransfer sifat-sifat tabiat, tingkah laku, dari satu generasi ke generasi lainnya. Di masa lalu, kita menduga, satu-satunya hal yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya hanyalah informasi kasar fisik, seperti apa adanya Anda. Tapi tidak, melalui epigenetik, yang tidak akan kita bahas secara rinci, mereka dapat melihat video-video lain untuk itu. Epigenetika adalah mungkin untuk tingkah laku. Misalnya, jika Anda cenderung marah-marah, atau apapun itu. Jadi itu juga pada jenis gen, ada gen yang benar-benar diaktifkan untuk memberikan kecenderungan itu. Dan menarik, jika Anda menghentikan tingkah laku tertentu, katakan saja tingkah laku yang merugikan. Diperlukan 2 generasi, 3 generasi atau 4 generasi untuk menghilangkannya. Jadi, Anda bisa mewarisi sifat jelek dari orang tua Anda. Itu tidak berarti Anda mesti mendengar mereka, melainkan mengubahnya. Jika Anda cenderung marah-marah dan melakukan kekerasan, dan Anda mewarisi melalui epigenetika. Nah, Alkitab mengatakan, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, engkau mesti berjuang melawan hal-hal ini. Dan ini sangat selaras dengan sains. Tetapi mekanisme yang sangat rumit ini, di mana gen tertentu diaktifkan, dan gen lainnya ditekan. Contohnya, Martin, jika Anda memiliki kecenderungan dalam keluarga, untuk mendapat kanker payudara. Dan Anda tahu, perangsang untuk kanker payudara, adalah memakan makanan tertentu, seperti makanan yang digoreng, dan seterusnya. Jika Anda menghentikannya, dan tidak lagi melakukannya, meskipun Anda memiliki kecenderungannya, maka Anda bisa mencegahnya. Dengan jenis kegiatan seperti ini, dan jika Anda melakukan hal yang salah, maka itu akan kembali dipicu. Jadi, ini merupakan suatu mekanisme yang rumit, dan kita tidak akan membahasnya. Tetapi fakta yang menarik adalah bahwa varietas yang kita miliki di dunia adalah varietas bawaan. Sangat terkoordinasi, sangat akurat, dan semuanya ada di dalam gen, dan tidak terpengaruh oleh seleksi alam. Sekarang, mari kita merenungkan poin lainnya, yaitu kerumitan tak tersederhanakan. Saat itulah saya menjelaskan kepada Anda bahwa hal-hal tertentu perlu memiliki semua komponen seperti jam tangan. Jika Anda menghilangkan satu komponen, maka jam tangannya tidak jalan. Jadi, saya tidak bisa membuat jam tangan ini memproduksi dirinya sendiri secara bertahap dengan sendirinya. Suatu hari nanti saya harus mengambil sebuah jam tangan. Berbicara secara biologi, wah, sebuah jam. Bagaimana bisa ada, ini hal kerumitan tak tersederhanakan. Jadi, mari kita melihat hal kerumitan tak tersederhanakan, tetapi tidak secara mendetil. Karena ini bukanlah ceramah sains, melainkan falsafah, prinsip yang ada di belakangnya. Tetapi demi kejelasan, di sini ada artikel dari jurnal yang diulas rekan sejawat. Struktur dan fungsi motor flagela bakteri 2 arah. Nah, organisme bersel tunggal dapat memiliki struktur seperti ekor kecil seperti cambuk,
yang berputar dan membuat organisme bergerak. Dan Martin, Anda menghasilkan jutaan dari mereka yang disebut sel sperma. Dan memiliki motor kecil seperti cambuk yang memungkinkannya untuk berenang dan menyatu dengan sel kelamin betina dan menghasilkan keturunan. Nah, motor kecil itu saja, tidak bisa muncul secara bertahap, segalanya harus ada secara utuh, kalau tidak, tidak akan berfungsi. Jadi mari kita membaca ini, bukan untuk menelitinya, melainkan sekedar memberikan gambaran. Ini ringkasannya, cambuk bakteri, adalah suatu organ penggerak yang mendorong tubuh sel bakteri, dalam lingkungan cair. Cambuk itu ialah suatu rangkaian supramolekuler, yang terdiri dari sekitar 30 protein berbeda. Dan yang terdiri dari setidak-tidaknya 3 bagian, motor yang berputar, sendi universal dan filamen yang menyerupai spiral. Motor flagel E. coli dan salmonella dan lain-lain, ditenagai oleh perbedaan potensial elektrokimia proton yang diarahkan ke dalam. Melintasi membran sitoplasma. Ini membutuhkan bahan bakar, seperti halnya motor. Motor flagela ini terbuat dari baling-baling yang dibuat dari semua protein yang berbeda ini, dan lusinan status lainnya, yang terdiri dari ini dan itu, yang juga bertindak sebagai tombol molekular. Memampukan motor untuk berputar searah jarum jam dan melawan arah jarum jam. Jadi punya gigi maju dan gigi mundur. Setiap stator dijangkarkan ke lapisan peptidoglikan melalui domain periplasmik terminal C. Dari ini dan itu, bertindak sebagai saluran protein untuk memasangkan aliran protein melalui saluran dengan pembangkitan torsi. Ini menjadi pembangkit torsi. Ini adalah suatu motor yang sangat canggih. Semuanya mengandung komponen-komponen ini. Jika diambil satu komponen, itu tidak akan jalan. Seperti apa rupanya? Seperti ini. Jadi, inilah dia, dan itulah komponen-komponennya, seperti itulah kelihatannya. Di sini ada berbagai cincin protein yang dimilikinya, dan ini bisa bergerak maju, dan bisa bergerak mundur. Memiliki torsi, dan bisa melewati hambatan, ini bisa berjalan lamban, bisa berjalan cepat. Ini adalah motor yang luar biasa. Tetapi harus lengkap, kalau tidak, tidak jalan. Martin, bagaimana itu bisa ada? Secara kebetulan. Baiklah, kita lebih mendalami lagi. Diagram skema dari proton bakteria yang didorong dan motor flagela yang didorong oleh sodium. Dan ini begitu efisien. Lebih bagus dari motor diesel apapun, atau mesin yang pernah dirancang oleh umat manusia. Dan beginilah, inilah komponennya. Jika Anda mengambil satu komponen kecil, maka semuanya akan rusak dan tidak berjalan. Bagaimana ini bisa ada? Ini adalah kerumitan tak tersederhanakan. Sekarang kita meneliti kloroplas. Ini adalah pusat kekuatan planet kita dalam hal kehidupan. Inilah yang menciptakan energi dari atmosfer. Ini menggunakan sinar matahari untuk membuat molekul sehingga Anda bisa tetap hidup. Ini menghasilkan energi dalam bentuk karbohidrat. Ini terdiri dari struktur ini. Fotosistem 2, rantai fotosistem transport elektron yang menangkap cahaya, bersama-sama dengan air dan oksigen. Dalam suatu reaksi luar biasa yang terjadi di sini, yang menghasilkan pati, asam amino, asam lemak, tetapi yang mengekspor sukrosa. Jadi itu dia, ini merupakan struktur yang luar biasa. Anda mengambil satu komponen saja, sistem itu tidak akan berjalan. Suatu kehidupan tergantung kepadanya. Martin, ini muncul begitu saja di suatu hari. Ini semakin membaik. Anda mulai berpikiran bahwa orang-orang yang menyatakan diri mereka sangat pintar yang bilang semua ini kebetulan, mereka seperti, seberapa pintarkah Anda? Tapi mereka tidak mengatakannya. Mereka menaruhnya dalam peristilahan ilmiah, agar nampak bisa dipercaya. Meninggalkan masalah-masalah yang terkait.
Jika kita kembali ke gambar yang Anda tunjukkan tentang gambar itu dan itu muncul begitu saja dari pikiran seorang pria, mereka tidak memberitahu Anda. Mereka tidak memberitahu Anda bahwa ada masalah. Mereka memberitahu Anda seperti apa bentuknya, mereka sangat terkagum-kagum kepada kerumitan dan keindahannya. Jika diberikan oksigen, dan air, dan karbon, maka hasilnya suatu produk yang diperlukan untuk kehidupan. Ini sungguh luar biasa. Tetapi merupakan suatu mesin sangat rumit. Nah, ketika Anda membuka catatan fosil, dan Anda melihat serangga misalnya, mereka memang serangga sejak dari awalnya. Segala sesuatunya dan bagaimana itu bisa ada, semata-mata keluar dari pikiran ilmuwan. Ini sama seperti mengambil anjing Chihuahua dan menjadikannya anjing den, dan menaruhnya ke dalam urut-urutan, dan berkata, seperti itulah terjadinya. Tetapi semuanya ada, di dalam waktu bersamaan. Jadi sebuah serangga dalam catatan fosil, nampak seperti ini. Dan kelihatannya akan seperti itu, hingga hari ini, hanya saja lebih kecil. Nah, di sini ada perkembangan yang sangat menarik. Di sini ada capung. Ada capung dengan satu sayap, dan ada juga capung dengan dua sayap. Dan ada helikopter dengan satu baling-baling, dan ada juga dengan dua baling-baling. Tahukah Anda helikopter itu dirancang dengan capung dalam pikiran insinyur? Saya pernah mendengarnya, jadi para insinyur melihat capung. Tetapi di sini ada masalah, karena capung memiliki sayap tetap. Sedangkan kumbang, memiliki sayap yang bisa dilipat dan tersembunyi dalam lapisan keras guna melindunginya. Ini seperti membawanya ke garasi, tetapi Anda harus melipatnya. Bagaimana bisa dari sayap tetap yang terlihat lebih primitif? Mereka mengatakan capung lebih primitif daripada kumbang. Karena kumbang bisa melipat sayapnya dan menaruhnya di bawah lapisan keras. Tidak ada tahap pertengahan, hanya ada jenis dua sayap itu, dan sekarang mesti membuat dalil, bagaimana yang satu keluar dari yang lainnya. Dan Anda mesti menduga, yang satu ini harus terjadi lebih dulu, karena sayap yang bisa dilipat itu lebih rumit. Menurut saya, memang ini lebih kompleks. Mereka berpikir, itu lebih rumit. Dan mereka memakainya guna merancang helikopter. Anda sesungguhnya berpikir bahwa ini lebih rumit, tetapi mereka menggunakan yang satu ini untuk mendesain helikopter. Menurut mereka, tidak ada bukti mereka mengalami evolusi. Ambil saja mata, ini merupakan gambar mata dari serangga. Ini memiliki struktur cermin yang sangat kompleks. Dan cermin-cermin itu adalah Ommitidia. Mereka semua dikemas dan mereka membuat gambar komposit dan dari gambar komposit itu, otak harus membuat satu gambar. Ini begitu rumit dan merupakan kerumitan tak tersederhanakan. Karena jika Anda mengambil satu komponen saja, itu tidak akan bekerja. Di samping itu, diperlukan suatu komputer yang bisa menafsirkan. Untuk mengambil gambar elektronik, dan mengubahkannya menjadi gambar yang sesungguhnya. Dari mana komputer itu berasal? Siapa yang merancang semua hal ini? Nah, di sini ada serangga dalam ambar. Ini adalah fosilnya. Pertama kali mata muncul dalam catatan fosil, bentuknya lengkap, seperti mata modern. Karena Anda tidak bisa mengurangkannya, karena tidak akan bekerja. Kerumitan tak tersederhanakan, dan semuanya ada dalam waktu bersamaan. Semut dalam ambar. Tidak heran mereka bisa membuat lelucon. Saya tidak percaya Fred, 60 juta tahun sejak terakhir kali saya melihatmu dan kamu tidak berubah sedikitpun. Karena memang tidak ada fosil untuk menunjukkan bagaimana ini bisa berevolusi. Karena nampaknya sama seperti yang ada sekarang, kecuali ukurannya. Jadi, kita membahas mengenai variasi, dan mengatakan, modifikasi dalam gen. Dalam genotip Anda, untuk menghasilkan perubahan dalam fenotip. Terjadi secara kebetulan, melalui mutasi. Ini semua terjadi secara kebetulan. Seleksi alam tidak ada kaitannya. Hanya setelah diproduksi, dapatkah seleksi mengatakan bahwa yang ini tidak berhasil? Mari kita pilih yang itu, bukan. Dan kombinasi ulang genetika dihasilkan oleh fertilisasi, meiosis, mengalami pemilihan independen dan pindah silang, guna menghasilkan varietas. Nah, ini prosesnya. Yang satu jantan, yang lainnya betina. Agar bisa mendapatkan keanekaragaman, dari mana asal mereka? kebetulan.
Karena keanekaragaman dihasilkan dari gabungan jantan dan betina. Tetapi semua yang diperlukan untuk menjadi jantan dan semua yang diperlukan untuk menjadi betina harus ada sebelum bisa mendapatkan variasi. Ayam dan telur. Baiklah, di sini ada kromosom, yang satu dari ayahmu, dan yang satu dari ibumu. Nah, kromosom itu akan terbagi dan terpecah ke dalam komponen. Dan akan tukar-menukar informasi, yang kemudian akan nampak seperti itu. Maka yang merah berasal dari ayah Anda, dan yang biru katakanlah dari ibu Anda, dan mereka akan tukar-menukar informasi. Sehingga di akhir proses akan ada sedikit biru, akan ada sedikit merah, sedikit biru dan sedikit merah, dan proses ini disebut pindah silang. Ini sangat amat rumit. Jika terjadi satu kesalahan kecil, maka Anda akan menjadi sayur kubis. Martin, ini tidak melakukan apapun, kecuali meningkatkan varietas pada keturunan. Tetapi seleksi alam, hanya bisa menentukan apakah varietas itu berguna, setelah ada. Jadi, keseluruhan proses ini, terjadi secara kebetulan. Ini begitu rumit. Karena harus ada lokasi yang akurat, harus ada enzim yang memotong DNA ayah Anda, di tempat yang tepat. Dan memotong DNA ibu Anda di tempat yang tepat, lalu menyatukannya. Sehingga informasi yang sama ada di sana, hanya dalam bentuk yang bervariasi. Dan tempat yang persis sama, karena jika terjadi kesalahan sepersekian miliar per detik saja, tidak akan terjadi apa-apa. Jadi Martin, mekanisme rumit ini, yang menghasilkan lebih banyak variasi atau keturunan, adalah suatu sistem yang rumit yang begitu mencengangkan, dan ketika Anda ingin mengetahui detail dari peristiwanya, dan enzim apa yang terlibat, dan bagaimana enzim bereplikasi harus bekerja, dan ada enzim editing yang berlari mengikutinya, dan memastikan tidak ada kesalahan. Karena saya tidak ingin Anda menjadi sayur kubis, siapapun yang merancangkannya, tidak menghendaki Anda menjadi sayur kubis. Tetapi tidak ada perancangnya. Jadi, di sini cara kerjanya, bisa Anda lihat. Jadi ada pindah silang, ada sedikit pencampuran, dan ini terjadi ribuan kali. Ini adalah proses sangat mengagumkan. Baiklah, mari kita rekap pembahasan kita. Apakah diperlukan iman besar, untuk menduga mekanisme yang menghasilkan variasi, aspek jantan dan betina? Keseluruhan sistem, guna menciptakan variasi, dengan pindah silang gen. Menciptakan semua kemungkinan tersebut dalam suatu cara yang begitu akurat dan sangat terkendali, terjadi secara kebetulan. Keyakinan yang benar-benar gila. Baiklah, tetapi Anda juga memerlukan iman gila untuk mempercayai Allah. Jadi ada timbangan. Ada timbangan, Anda bisa menaruhnya dalam timbangan, dan memutuskan bagi diri Anda sendiri, hal yang Anda ingin percayai. Bagaimana jika ditambahkan nubuatan kepada pencampuran ini? Bagaimana jika perancang itu berkata kepada Anda, maaf, jika Anda tidak ingin percaya bahwa itu adalah saya, Anda percaya bahwa itu adalah kebetulan. Biarkan saya memberitahu Anda apa yang akan terjadi dalam 1000 tahun lagi. Tepat pada masa ini, tepat di tempat ini, tepat dari garis keturunan ini. Orang ini akan lahir, dan melakukan hal ini, hal itu, dan hal lainnya. Dan menyangkut kerajaan-kerajaan di dunia, izinkan saya menjelaskan kepada Anda, bahwa ketika kerajaan yang sekarang memerintah hilang, kerajaan itu akan mengambil alih, kemudian dalam waktu 600 tahun, kerajaan itu akan mengambil alih. Dan dalam 300 tahun, kerajaan itu akan mengambil alih, dan ketika itu terjadi, akan terbagi-bagi. Dan yang satu itu akan menjadi penguasa, dan akan melakukan ini, itu, dan kemudian memang terjadi. Akankah itu menjadi bukti bahwa dia memiliki pengetahuan, yang tidak dapat diterangkan? Ya, tidak diragukan. Bisakah Anda menaruh itu juga ke dalam timbangan? Dalam timbangan bahwa Allah itu ada?
Ya, Bisakah Anda menaruhnya di sisi lain? Tidak bisa, karena tidak ada. Baiklah, mari kita simpulkan dan membahas beberapa topik lainnya. Alkitab mengatakan adanya banjir universal dan kebinasaan universal. Nah, para ahli geologi membagi urut-urutan batu karang ke dalam hal yang disebut kolom geologi. Dan lapisan yang paling tua dengan adanya makrofosil, ialah Kambrium. Dan disitulah evolusi makro, asal mula hewan-hewan yang lebih besar, mulai terjadi. Dan secara logika, harus mulai berkembang ketika semakin ke atas. Jadi Anda tidak akan menemukan, Anda semestinya menemukan yang paling primitif di bawah. Dan yang lebih maju, ketika semakin ke atas. Tetapi ketika kita lihat, semuanya terjadi di sana, pada waktu yang bersamaan, boom, ledakan Kambrium. Itu masalah yang pertama. Masalah lainnya, ialah ketika Anda semakin naik ke atas di sini. Anda tiba kepada 1/4 bagian di sana. Itu kata mereka ketika kita memiliki mamalia, dan makhluk-makhluk cerdas, yang ada. Tetapi sebelumnya ada lapisan, yang disebut Kretasius. Nah, Kretasius berarti kapur. Itulah kelihatannya, itu adalah lapisan kapur. Bisakah Anda melihat, ketika semakin menaik, ini dalam bahasa Jerman, ada lapisan Kretasius. Sebelum ada manusia, dan segala sesuatu yang hidup sekarang ini ada lapisan kapur. Dan Martin, lapisan kapur itu bersifat universal, meliputi seluruh bumi. Nah, terdiri dari apa? Itu terdiri dari tubuh organisme kalsium karbonat, khususnya organisme marina. Itu merupakan lapisan kapur. Jika Anda menulis di papan tulis memakai kapur, Anda menulis dari fosil. Dan yang ada di sini adalah foraminifera, yang merupakan cangkang uniseluler kecil dari makhluk bersel tunggal. Tapi kemudian Anda juga menemukannya ini di lapisan kapur, semua kerang laut, dan organisme mikro kecil dan makhluk seperti ini semua adalah bagian dari kapur. dan ini ada di lapisan atas bumi. Yang menutup segala sesuatunya dalam waktu bersamaan. Ini sebagai contoh, sebuah lapisan batu bara yang berwarna coklat. Ini sangat besar, ladang batu bara coklat terbesar di dunia. Ini merupakan batu bara yang tidak terkubur di lapisan yang lebih dalam, melainkan ada di atas. Jadi ini tidak membentuk batu bara, hanya membentuk sebagian batu bara. Dan bercampur dengan ini ada di Eropa, di kawasan dekat pegunungan Alpen. Dan di sana, adanya lapisan seperti ini, yakni lapisan kapur. Nah, tempat itu dipenuhi benda-benda marina. Jadi seperti itulah lapisan kapur kelihatannya. Dipenuhi oleh organisme marina. Dan marina artinya laut. Di bawah air. Baiklah, di sini ada seorang ahli geologi dan dia seorang ahli geologi teori evolusi. Dan dia sedang menjelaskan bagaimana ladang batu bara berwarna coklat ini bisa ada. Tentunya dia membuat dalil bahwa itu adalah hutan yang ada di sana. Tetapi entah bagaimana, tepat di tengah-tengah Eropa, segala sesuatunya ada di bawah air. Karena adanya lapisan kapur, dan dia sedang memegang sebongkah kapur dan menunjukkannya. Anda bisa memadatkannya dan menulis di papan tulis. Dan ketika Anda menggali di hutan itu, inilah yang akan Anda temukan. Jadi semuanya ada di bawah air, kemanapun Anda pergi di dunia. Jadi Martin, di lapisan atas ini, ada bukti yang mengatakan bahwa seluruh dunia ada di bawah air, tetapi katanya tidak ada banjir. Dan hal yang juga menarik, jika melihat catatan fosil lainnya, yang kita miliki, kita menemukan pekuburan hewan. Pekuburan mamalia, sebagai contohnya. Adanya pencampuran bersama seperti ini, adanya berbagai makhluk, seperti kuda, hewan mengerat, dan segala sesuatu yang menyatu. Jadi, pastilah hewan-hewan itu tidak memutuskan untuk mati secara bersamaan. Dan apa yang membuat hewan-hewan itu bercampur baur dan terikat seperti ini? Hewan-hewan itu dibinasakan oleh suatu bencana dahsyat. Ini adalah sejarah air bah, tetapi mereka bilang tidak ada air bah.
Jadi dari mana lapisan kapur itu berasal? Dan dari mana pekuburan fosil itu berasal? Dan di sini ada distribusi ikan paus secara sangat melimpah, di bagian utara Cerro Blanco. Dan ada ratusan ikan paus, yang terkubur seketika. Anda melihat di sini ada ikan paus, dan di sana ada yang lain. Dan hal yang menarik, mereka semua mengarah ke aliran air. Apakah mereka semua mati dalam arah yang sama? Ini adalah bencana dahsyat, mereka semua terkubur dalam waktu bersamaan. Apakah ini selaras dengan air bah membinasakan, secara universal? Tepat sekali, tetapi mereka bilang tidak ada air bah. Dan patut diketahui, sekarang ini, ikan paus tidak ada dalam bentuk fosil. Mereka terdampar, terurai, dan segera dalam bentuk jutaan serpihan, hewan-hewan memakannya, dan hilang. Jadi, Anda bisa menemukan serpihan-serpihan, sedangkan di sini keseluruhan hewan terkubur seketika. Dan Anda menemukannya untuk dinosaurus. Anda dapat menemukan mereka hanyut ke arah aliran sungai yang mengalir. Anda dapat menemukannya di hutan yang membatu, yang terdampar dalam arah aliran air. Juga untuk ikan-ikan dan semua catatan fosil. Ini berbicara mengenai bencana dahsyat. Seperti yang Anda katakan, bahkan seekor ikan pun, jadi harus cepat, arus turbidit, harus menangkap ikan itu tepat ketika sedang berenang. Dan itu harus segera diputus dari oksigen atau kalau tidak, itu akan hancur begitu saja. Jadi, marilah kita bertanya, pertanyaan nomor 10. Jika kemungkinan dari semua mekanisme ini, menjadi ada karena kebetulan. Dengan semua kerumitan yang ada, dianggap begitu kecil, sehingga tidak ada. Maka bukankah teori evolusi itu menjadi suatu iman, dan bukannya sains? Saya pikir, kita sudah menunjukkannya bahwa teori evolusi adalah keyakinan. Sebuah iman. Tentunya sebuah keyakinan. Dan Alkitab berkata, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Jika Anda ingin melayani ilah-ilah, yang disembah nenek moyangmu, yang berada di seberang sungai, silahkan saja. Jika Anda ingin menyembah Gaia, dewa paham natural dan alam, silahkan saja. Tetapi jika Anda ingin melayani Allah Alkitab, maka pilihlah. Apakah sudah ada cukup bukti, sehingga Allah bisa menyatakan dengan tepat apa yang difirmankannya? Ya, khususnya melalui nubuatan. Kita mengakuinya. Jadi jika kita membaca, Kejadian 2 ayat 1, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Apakah ini selaras dengan hal yang sudah kita lihat, yang diungkapkan oleh catatan fosil dan kerumitan dari segala hal? Tentu saja, para ilmuwan memiliki peristilahan untuk hal ini. Ini adalah suatu kerumitan tak tersederhanakan. Baiklah, ketika dikatakan pada mulanya Allah menciptakan. Lalu ditumpukan bukti demi bukti dalam kitab ini, bahwa Allah terlibat dalam kehidupan dunia ini. Dan bahkan dengan kerajaan hewan, dan dikatakan, yang sedang berkeluh kesah, di bawah suatu lingkungan yang dihasilkan dosa. Dan dunia sedang mengharapkan suatu dunia yang diciptakan baru, di mana tidak ada lagi kematian, dan semua hal ini. Apakah kita sedang melihat DNA di dunia sekarang ini, mencoba menemukan solusi bagi kehidupan kekal? Ya. Solusinya ada dalam Alkitab. Saya pikir manusia sudah berupaya mendapatkannya sejak adanya kematian. Iya, manusia sudah berupaya mencari tahu mengapa DNA menjadi merosot. Tahukah Anda hal yang menarik? DNA kita semakin merosot dengan bertambahnya waktu. Tetapi sel keturunan yang kita hasilkan, bahkan seumuran saya, bisa menghasilkan keturunan yang berhasil. Hal apa yang membuatnya aktif? Apa yang Allah telah bangun dalam hal-hal ini? Martin, saya sudah mendapat kesimpulan dalam kehidupan saya. Dengan melihat semua fakta yang ada. Fakta arkeologi, fakta sejarah, penafsiran nubuatan, ditambah kisah asal mula dan air bah yang ada di dalam Alkitab. Membuat Alkitab menjadi kitab yang paling bisa dipercaya di seluruh alam semesta, dan kitab yang paling harus ditinggikan. Dan sesungguhnya, Anda bisa menaruhnya melebihi fakta-fakta ilmiah.
Hal-hal ilmiah yang telah Anda tunjukkan, mereka hanya menunjukkan kebetulan. Sesungguhnya membuktikan bahwa Allah adalah pencipta. Allah adalah pencipta, dalam pendapat saya. Maka langit dan bumi selesai diciptakan dan dengan segala isinya. Dan dunia ini akan segera berakhir, ketika percobaan dengan hal yang disebut dosa, selesai. Kemudian akan ada bumi baru dan langit yang baru, di mana berdiam kebenaran di dalamnya. Dan tidak akan ada lagi kematian, penderitaan, kesakitan, dan kita akan berhadapan muka dengan pencipta itu, perancang itu, komponen yang terhilang itu. Yang akan menjelaskan bagaimana segala sesuatu itu bisa ada, dan ditransformasikan kepada hal-hal yang bisa kita lihat. Marilah kita berdoa. Bapa kami di sorga. Dunia sedang berupaya menghilangkan Engkau dari segala aspek masyarakat. Dan dengan segera umat manusia akan menyadari, ini merupakan jalan kebinasaan, dan mereka akan jatuh ke dalam perangkap lainnya. Dan mengikuti garis pemikiran yang bertentangan kepada firman Allah. Tetapi Engkau telah memberikan begitu banyak bukti, bahwa firman-Mu bisa dipercaya. Tolonglah kami untuk bersandar bukan kepada pengajaran manusia, melainkan kepada demikianlah firman Allah. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Faith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa dan sumbangan finansial melimpah. Untuk kontak lebih lanjut, kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati. Untuk rahmat-Nya dan belas kasihan-Nya dan kesempatan istimewa bekerja di kebun anggurnya. Guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan-Nya yang segera tiba.